Halo semuanya, selamat datang di PTK Review. Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas film yang berjudul Komitmen. Film ini mengisahkan tentang Myung Hoon sebagai pemuda Korea Utara yang dipaksa menyusup ke Korea Selatan. Dia di sana dengan menyamar sebagai siswa SMA. Dan setelah kematian ayahnya dalam misi penyusupan ke Korea Selatan, Myung Hoon dan saudara perempuannya harus dikirim ke kamp kerja paksa. Myung Hoon diberi kesempatan untuk keluar dari camp itu jika setuju untuk mengikuti jejak sang ayah dengan dikirim ke Korea Selatan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama Lee Yong Ho. Dia adalah seorang warga negara Korea Utara yang ditugaskan untuk menjadi mata-mata di Korea Selatan. Saat itu dia sedang menemui seorang wanita tua di sebuah kedai kecil. Ternyata nenek tersebut juga merupakan agen yang menyamar. Karena Lee Yong Ho sudah menyelesaikan misinya, dia pun berniat akan kembali ke Korea Utara. Saat Yong Ho akan pergi, tiba-tiba dia dikepung oleh polisi dan menyuruhnya agar menyerahkan diri. Yong Ho yang sudah terkepung tampak pasrah dan tidak memberikan perlawanan. Namun saat dia ingin mengambil sesuatu di sakunya, polisi langsung menembaknya hingga tewas di tempat. Scene beralih dan memperlihatkan kedua anak dari Lee Yong Ho, yaitu Myung Hoon dan Hae In. Kakak beradik ini dipenjara sebagai jaminan agar ayah mereka tidak membelot ke Korea Selatan. Seorang kolonel bernama Moon lalu memanggil Myung Hoon ke ruangannya. Kolonel menawarkan sebuah kesepakatan pada Myung Hoon. Jika Myung Hoon dan adiknya ingin bebas, maka dia harus bersedia menjadi agen mata-mata menggantikan ayahnya di Korea Selatan. 2 tahun pun berlalu. Di sini kita diperlihatkan seorang pria bernama Dipper. Dia adalah agen mata-mata unit 35 dari Korea Utara. Dipper ditugaskan untuk membunuh semua agen dari unit 8 Korea Utara. Sementara itu, akhirnya Myung Hoon tiba di Korea Selatan sebagai agen mata-mata. Selama di Korea Selatan, Myung Hoon mengganti namanya menjadi Kang Dae-ho. Di sini dia diadopsi oleh sepasang suami istri yang juga berasal dari Korea Utara. Keesokan harinya, Dae-ho menyamar menjadi siswa SMA di sekolah yang ada di kota itu. Setelah memperkenalkan diri di dalam kelas, dia disuruh duduk di sebuah bangku yang bersebelahan dengan gadis cantik dan pendiam di kelas tersebut. Tak disangka nama gadis itu ternyata sama dengan nama adiknya, yaitu Hae In. Saat jam istirahat, tampak para preman kelas mulai menghampirinya. Sebenarnya mereka ingin membuli gadis di sebelahnya, yaitu Hae In. Namun salah satu dari mereka dengan sengaja meletakkan tangannya di bahu Dae-ho. Dae-ho yang merasa risih langsung menepisnya. Hal itu membuat mereka kesal dan menyuruh Dae-ho untuk naik ke atap sekolah. Sesampainya di atap sekolah, Dae-ho langsung dipukul oleh tukang buli tersebut. Dia juga merampas dompet Dae-ho beserta isinya. Saat ingin mengambil foto keluarganya, Dae-ho pun langsung mengambilnya dengan cepat. Terlihat Dae-ho mencoba menahan emosinya agar tidak sampai berkelahi. Tak lama kemudian, salah satu guru datang dan langsung membubarkan mereka. Sepulang sekolah, Dae-ho menerima paket yang di dalamnya berisi sebuah handphone. Tak lama kemudian, dia menerima telepon dari Kolonel Moon dan mendapatkan tugas untuk membunuh Dipper. Dae-ho juga disuruh ke sebuah toko kue dan apotek. Ternyata mereka adalah anggota unit 8 yang sama seperti Dae-ho. Sesampainya di sana, dia lalu diberi sebuah ponsel dan kue yang ternyata dalam kue tersebut terdapat sebuah pistol untuk melaksanakan misinya. Setelah itu, Dae-ho menuju sebuah apartemen untuk mencari keberadaan Dipper. Di sini dia bertemu dengan seorang pria gendut dan langsung menyerangnya. Setelah melumpuhkan pria itu, Dae-ho lalu menanyakan tentang keberadaan Dipper. Namun pria tersebut tidak mau memberitahu dan masih mencoba untuk melawan. Pada akhirnya Dae-ho pun menghabisinya. Ketika di sekolah, terlihat Hae In sedang dibully oleh teman-temannya. Melihat hal itu, Dae-ho segera datang untuk membantu Hae In membersihkan tempatnya. Saat pulang, Dae-ho melanjutkan misinya untuk mencari tahu keberadaan Dipper. Dia lalu mendatangi sebuah tempat dan menemui seorang tukang daging. Kebetulan dia adalah teman dari pria gendut yang diajarnya kemarin. Pria tersebut lalu memberikan sebuah nomor plat mobil. Akan tetapi tiba-tiba tukang daging itu mengambil senjatanya dan ingin membunuh Dae-ho.
Untungnya Deo berhasil mengalahkan dan membunuh pria tersebut. Singkat cerita, Deo telah berhasil menemukan mobil Dipper. Deo pun mulai membuntutinya. Saat Deo ingin menembaknya, Dipper yang sudah menyadari langsung menginjak gas hingga mobilnya menabrak pembatas jalan. Hal itu menarik perhatian banyak orang yang ada di sekelilingnya. Deo pun memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Esok harinya di sekolah, Deo melihat Hein sedang digiring ke suatu ruangan oleh para tukang bully. Di sini mereka mulai melancarkan aksinya dan mengambil semua uang milik Hein. Namun saat ingin melawan, baju Hein malah robek dan membuatnya sedikit terbuka. Deo pun langsung masuk ruangan itu. Dia mengira kalau Hein mau diperkaos oleh para preman itu. Melihat Deo mau ikut campur, mereka pun berniat untuk menghajarnya hingga terjadilah pertarungan antara mereka. Namun Deo dengan mudah mengalahkan mereka semua. Dia mengejar para tukang bully sampai membuat tangan mereka patah. Esok harinya, Hein terlihat tidak bersekolah. Deo yang sedang melamun, dia tidak sadar saat gurunya datang menghampiri. Ketika sang guru ingin memukul kepalanya, dengan refleks, Deo hampir saja mematahkan tangan guru tersebut. Alhasil dia pun dihukum berlutut di depan aula. Saat jam makan siang, para tukang bully merencanakan aksi balas dendam kepada Deo. Tiba-tiba saja Deo datang untuk menanyakan di mana tempat Hein bekerja. Mereka semua sangat takut dan gugup ketika berbicara dengan Deo. Dia pun mendatangi tempat kerja Hein, namun Hein sudah tidak bekerja di tempat itu lagi. Teman Hein juga mengatakan kalau Hein ini sudah keluar dari sekolah. Keesokan harinya, Hein menghampiri Deo untuk mengembalikan seragam yang ia pinjam kemarin. Hein juga meminta tolong kepada Deo untuk berpura-pura menjadi kakaknya agar dia bisa diterima kerja di tempat latihan balet. Setelah itu mereka pun berjalan-jalan bersama. Di situ Hein bercerita kalau dianya tinggal sendirian karena kedua orang tuanya telah meninggal. Dari sini akhirnya membuat hubungan mereka semakin dekat dan Shin beralih ke rumah Deo. Ternyata Dipper telah mengetahui tempat tinggalnya. Dipper pun langsung membunuh kedua orang tua Deo. Dia dan rekannya juga merampok semua harta yang ada di rumah itu. Deo yang baru saja pulang sangat terkejut melihat orang tua angkatnya yang sudah terbunuh. Saat Deo memeriksa di dalam rumah, dia melihat Dipper sedang duduk di sofa, yang mana Dipper sudah menunggunya. Perkelahian sengit di antara mereka pun tak terelakkan. Akhirnya Deo berhasil mengalahkan Dipper. Dia pun langsung meledakkan rumah itu untuk menghapus jejaknya. Deo pergi ke sebuah kedai untuk menemui seorang wanita tua yang terlihat di awal film tadi. Saat baru saja duduk, Deo tiba-tiba pingsan karena kelelahan. Sementara itu, seorang polisi yang bernama Jungmin mendatangi rumah Deo yang sudah hangus terbakar. Saat memeriksa rumah itu, Jungmin menemukan bed nama milik Deo. Dari situlah akhirnya polisi mengetahui siapa Deo sebenarnya. Shin pun beralih di mana Deo sedang makan dan berbicara dengan nenek pemilik kedai. Deo menunjukkan foto keluarganya kepada nenek itu, dan nenek itu pun sadar kalau Deo adalah anak dari Lee Young Ho. Singkat cerita, Deo mendapatkan paket yang berisi handphone lagi. Kolonel Moon segera menghubunginya. Kolonel memberikan sebuah misi terakhir untuk Deo. Dia menyuruh Deo untuk mengambil semua harta yang sudah diambil oleh Dipper dan rekan-rekannya. Harta itu berisi berlian yang harganya 30 juta. Deo juga dikirimi video yang berisi sang adik untuk mengancamnya. Deo sangat bersemangat untuk menjalankan misi terakhirnya demi bisa bertemu dengan adiknya. Besoknya Deo pergi ke suatu tempat transaksi jual beli berlian. Di sana dia berhasil mengalahkan semua penjaga dan mengambil kembali berlian itu. Sebelum pergi, Deo menemui nenek tua untuk mengucapkan salam perpisahan karena dia akan pulang kembali ke Korea Utara. Deo juga tak lupa berpamitan dengan Hein. Saat Deo akan pulang menggunakan kapal, tiba-tiba pemilik kapal itu langsung menusuknya.
Dia berkata bahwa tidak ada agen yang bisa pulang. Beruntungnya Deo masih bisa melawan dan menusuk pria itu hingga tewas. Di sisi lain, semua rekan Deo dari unit 8 sudah ditangkap polisi, mulai dari pemilik apotek dan juga tukang roti semua sudah tertangkap. Saat Deo kembali ke kedai, Deo melihat nenek tua itu juga sudah dikepung oleh polisi. Karena berusaha melawan, nenek tersebut langsung ditembak hingga tewas. Deo pun dengan sedih langsung pergi dari tempat itu. Karena tidak tahu harus kemana lagi, dia pun pergi ke rumah Hein. Dan sampainya di sana, Hein langsung menolong dan mengobati luka-lukanya. Di berita TV menyiarkan bahwa Deo ini menjadi seorang buronan. Hein akhirnya tahu siapa Deo sebenarnya. Keesokan paginya, Hein melihat Deo masih tertidur dengan posisi duduk. Hein lalu menyelimutinya dan keluar untuk membeli makanan. Saat di minimarket tiba-tiba dia didatangi oleh Jungmin. Jungmin tahu kalau Hein adalah teman sekelas Deo dan dia akrab dengan Deo. Dia menanyakan info tentang keberadaan Deo. Namun Hein berpura-pura tidak tahu kepada Jungmin. Di sisi lain, Kolonel Moon memutuskan untuk ke Korea Selatan mencari Deo. Dia berpikir bahwa Deo telah membelot ke Korea Selatan. Kolonel Moon juga terlihat membawa adik Deo. Dan sekali lagi Deo mendapatkan telepon dari Kolonel Moon. Dia berkata kalau sudah berada di Korea Selatan bersama adiknya. Kalau Deo masih ingin adiknya hidup, dia harus memberikan berlian itu kepada Kolonel Moon. Deo pun bergegas pergi dari rumah Hein. Dia pun juga meninggalkan pesan kepada Hein untuk menjaga adiknya. Mengetahui Deo pergi, Hein langsung menelpon Jungmin karena khawatir dengan Deo. Tak lama kemudian, Deo bertemu dengan Kolonel Moon di sebuah tempat parkir. Deo melihat adiknya ada di sebuah mobil dengan tangan terikat. Saat dia akan memberikan berlian itu, di situ terlihat anak buah Kolonel Moon yang ingin menembak Deo. Beruntungnya polisi segera datang dan langsung menembak kepala orang itu. Aksi tembak-tembakan pun terjadi. Adik Deo langsung dibawa kabur dengan menggunakan mobil. Saat Deo ingin mengejar mobil tersebut, ternyata mereka telah dihadang oleh polisi. Deo pun berhenti mengejarnya dan langsung kabur. Di sisi lain, terlihat adik Deo telah dibawa seorang polisi ke tempat yang aman. Saat polisi ingin meletakkan barang-barang Hein ke bagasi, tiba-tiba dia dipukul oleh anak buah Kolonel Moon. Lalu Hein disekap di sebuah gudang kosong. Sebagai gantinya, Deo langsung datang dan memberikan berlian itu. Dari sini kita tahu bahwa dari awal, Deo hanya dimanfaatkan oleh Kolonel Moon. Di sisi lain, Deo menelpon Jungmin karena ingin berbicara dengan adiknya. Dia berkata pada Jungmin untuk menunggunya. Saat dia sudah menyelesaikan semuanya, dia akan menyerahkan dirinya ke polisi. Deo yang sudah lelah dengan semua ini, ia pun mulai menangis di tengah jalan yang kosong. Deo lalu bergegas ke gudang untuk memberikan berlian itu. Setibanya di sana, Deo melemparkan berlian itu hingga membuatnya berserakan. Deo langsung menghujani peluru ke anak buah Kolonel Moon. Saat keadaan mulai memburuk, Deo yang sudah menyiapkan bom di tasnya, ia pun langsung melemparkan bom tersebut. Seketika tempat itu pun meledak. Saat dia berjalan keluar, salah satu anak buah Kolonel Moon yang masih hidup tiba-tiba menarik kakinya. Deo menyuruh Hein untuk bergegas pergi. Ternyata Kolonel Moon juga belum mati. Tiba-tiba Jungmin datang dan ingin menangkap Kolonel Moon hingga terjadilah adu cekcok di antara mereka. Deo yang sudah lelah tiba-tiba menembak Kolonel Moon dan terjadilah saling tembak. Kolonel Moon akhirnya tewas. Jungmin segera membawa Deo untuk keluar dari tempat itu. Saat perjalanan ke rumah sakit, Deo yang sudah tidak kuat lagi akhirnya mati karena lukanya yang cukup parah. Hein terlihat sangat sedih dan menangis atas kematian Deo. Di akhir film, terlihat Hein yang sedang berjalan dengan adik Deo. Mereka saling menceritakan tentang Deo ketika masih hidup. Terlihat Hein berusaha menepati janjinya untuk selalu menjaga adiknya Deo. Dan dengan ini film pun berakhir. Ending yang sangat menyedihkan. Bisa dibilang Deo ini dia apes ya. Sudah berjuang mati-matian, tapi dia masih belum bisa bersama adiknya. Dan kita doakan saja
Semoga dia bahagia di alam sana. Baiklah, saya pamit dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.